Oke, baik teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, kembali lagi di channel saya Muhammad Hafiz. Pada kesempatan video kali ini saya bakal membahas soal kampus saya ya, yaitu Politeknik Engineering Pertanian Indonesia, soal matematika terapan. Nah, di sini saya diberikan 3 soal ya. Yang pertama, tentukan persamaan garis yang melalui titik 2, minus 5 dan tegak lurus garis 3x minus 2y plus 4 sama dengan 0. Oke, baik-baik teman-teman, saya di sini akan membahas soalnya satu persatu dulu ya. Oke, di sini saya akan membahas soal yang pertama dulu, yaitu tentukan persamaan garis yang melalui titik dalam kurung 2, minus 5 yang tegak lurus dengan garis 3x minus 2y plus 4 sama dengan 0. Oke, teman-teman. Nah, saya di sini bakal bagi dulu ya. Oke, nah di sini pertama-tama yang harus kita ketahui adalah kalau ada garis ya, misalkan ini garis ya, saling memotong ya kan di sini melalui tegak lurus ya. Berarti kan begini nih ya teman-teman ya. Nah, ini garis yang dimaksud tadi yang ini yang AX ya. AX BY Nah, ini garis AX BY plus C nya tadi ya, sama dengan 0. Nah, tegak lurus ini dia membentuk sudut 90 derajat. Nah, ini garis yang ini yang pengen kita cari, yang ini ya, pengen kita cari persamaannya itu melalui titik. Misalkan di sini titiknya ini, titiknya di sini ternyata 2, minus 5. Nah, berapakah persamaan garis yang ini? Yang saya beri lingkar oranye ini berapa? Oke. Sebelumnya saya pengen sedikit mengulas bahwa bentuk persamaan linier itu ada 2 ya teman-teman ya, yaitu bentuk eksplisit ya, bentuk eksplisit ya, dan implisit ya. Oke, dan bentuk implisit. Nah, bentuk eksplisit itu seperti apa bentuknya? Seperti ini ya. Ini Y, nah, MX plus C. Nah, sedangkan yang implisit yaitu seperti tadi, AX plus BY plus C, nah, sama dengan 0. Nah, jadi ada 2 bentuk teman-teman ya. Maka nanti kita cari 2 bentuk persamaan garis liniernya, yaitu eksplisit dan implisit ya, untuk nomor 1 ini. Nah, oke. Langkah pertama tadi kan diketahui fungsinya berapa tadi? Oh, ini ya, 3x minus 2y plus 4. Kita tulis ulang. Itu tadi 3x minus 2y plus 4. Nah, itu sama dengan 0. Nah, ini kita harus rubah dulu. Fungsi ini kan masih bentuk implisit, teman-teman. Kita rubah dulu ke bentuk eksplisit ya, agar gradiennya kita bisa cari. Nah, jadi kan ini seperti ini. 2y sama dengan pindah ruas ya, 2y-nya ke sini jadi 2y sama dengan 3x ya plus 4. Oke. Nah, kita lihat tadi di sini ya, bentuk eksplisit ini M ini adalah gradiennya. Nah, oleh sebab itu kita harus buat koefisien di samping Y ini menjadi 1. Supaya apa? Supaya nilai M ini seperti bentuk ini ya. Ini kan masih bentuknya 2 kali Y, sedangkan di sini Y ya. Nah, kita harus buat ini menjadi sama seperti ini. Ya, jadi ini kita sama-sama bagi 2. Jadi di sini adalah Y sama dengan 3/2
X ya plus 4 maaf plus 2 ya, sama-sama bagi 2. Nah ini sudah bentuknya sama seperti yang di atas ini ya. Nah M nya ini adalah yang di samping X ya, jadi gradiennya ini yang di samping X ini. Nah jadi di sini gradiennya adalah ini 3/2 ini gradiennya. Oke, setelah itu kita sudah mendapatkan gradien garis pertama ya, ini Y1. M1 nya itu gradien pertamanya itu adalah 3/2. Nah setelah kita dapatkan, nah kita ketahui bahwa di soal itu mengatakan bahwa garisnya melalui ini 2,-5 dan tegak lurus. Nah syarat tegak lurus itu adalah ketika gradien pertama tadi, garis pertama dikali gradien garis yang bakal dicari, anggap saja M2, itu sama dengan -1. Oke, nah M1 yang kita sudah dapat 3/2 ya, M2 sama dengan -1. Nah M2 berapa? M2 nya tinggal kita kali ruas ini, jadi ini -2/3 ya, tinggal pindah ruas aja. Oke, jika sudah seperti ini, kita langsung saja masukkan gradien ini ke dalam ini rumus ini tadi ya, eksplisit ini ya. Kita masukkan saja ini ke sini. Jadi di sini adalah Y sama dengan M2X plus C. Nah, gradiennya berapa tadi di sini? Gradiennya kan -2/3. Oke, -2/3 X. Nah, plus C. Nah, sekarang pertanyaannya adalah berapakah nilai C ini, teman-teman ya. Nilai C ini adalah suatu konstanta. Nah, kita perlu cari. Caranya bagaimana? Dengan mensubstitusi tadi titik yang dilalui tadi. Titiknya berapa yang dilalui? 2,-5. Nah, kita masukkan saja ke sini ya. Di sini melalui titik 2,-5 ya, teman-teman ya. Nah, ini sebagai X dan ini sebagai Y. Oke, Y-nya berapa di sini? -5. Oke, sama dengan -2/3. X-nya berapa? X-nya kan 2 ya. Berarti ini dikali 2. Oke, plus C. Nah, ini jadi minus C sama dengan, nah ini kan 2 kali 2 4 ya, langsung saja. Berarti maaf, C plus maaf, ini harusnya minus ya, minus 4/3 sama dengan -5 ya. Oke, ini pindah ruas. C sama dengan -5 ditambah dengan 4/3. Nah, loh kok kenapa bentuknya begini? Kok C minus 4/3? Ya sama aja, ini kan plus C. Jadi C-nya saya taruh di, saya putar ininya ya. Fungsi ini saya putar, jadi bentuknya seperti ini, kan sama aja sebenarnya sih. Ya, kalau mau diperhatikan ini kali 2 kali 2 kan -4/3 plus C. Ya ini sama aja, ini di depan C ini sebenarnya plus, cuman kan nggak kita tulis ya. Nah, ini minus, nah ini sama dengan -5. Oke, ini kita tinggal jumlahkan berapa ya. Jadi di sini adalah C. Nah, kita samakan penyebut, jadi di sini adalah 15 minus 15/3 ya, plus 4/3. Oke, tinggal kita kurang saja berapa, minus 15 plus 4. Jadi C di sini adalah minus 11/3. Oke, ini sudah selesai. C-nya kita sudah dapatkan ya. Kita langsung masukkan ke sini. Ini ya. Jadi di sini adalah Y sama dengan minus 2/3 X ya, plus C-nya berapa tadi? Minus 11/3. Maka di sini minus ya, minus 11/3. Oke, nah ini tapi masih dalam bentuk versi implisit, versi eksplisitnya. Jadi kan kita mau 2 ya. Nah, ini sudah kita dapatkan bentuk eksplisitnya. Eksplisitnya seperti ini. Oke, ini eksplisit ya. Nah, kemudian kita cari implisitnya. Bagaimana? Ya gampang ya.
bentuk eksplisit tadi kita kalikan 3 semua ya. Ini sebelah kanan kita kalikan 3, ini kalikan 3, ini dikalikan 3 ya. Nah, berapa Y dikali 3? 3Y ya. Nah, yang ini berapa dikali 3? Ini kan masuk satu-satu ya, kali silang gini, 3 kali ini, kemudian 3 dikali ini, ya kan? Nah, hasilnya berapa? Minus 2X dan minus 11. Nah, ini semua kita pindah ruas ke kiri, jadinya adalah 2X plus 3Y plus 11 sama dengan 0. Nah, inilah bentuk implisitnya. Jadi kita sudah dapatkan kedua bentuk persamaan linear yang ditanya, baik berupa eksplisit maupun implisitnya. Nah, kita lanjut teman-teman, soal kedua, yaitu kita diminta untuk gambar parabola ini ya, minus 2x kuadrat plus 5x plus 12 ya. Oke. Ini saya bagi dulu ya. Aduh, ini terlalu lebar. Oke, saya copy dulu soalnya ini. Minus 2x kuadrat. Jadi di sini Y sama dengan minus 2x kuadrat 2x kuadrat, kemudian plus berapa tadi? Plus 5x plus 12. Nah, kita suruh buat grafik kurva ini berapa ya? Oke, kita lihat dulu nih ya. Kan ada 3 metode yang telah disampaikan oleh Bapak Suherman dalam menggambar grafik fungsi itu bagaimana. Yang pertama kita lihat dulu tinjau ini apakah fungsi ini merupakan bentuk minimum atau maksimum ya. Kita lihat dulu. Nah, untuk mengetahui apakah ini fungsi maksimum atau minimum, kita lihat dari nilai A. Nilai A di sini, nilai A-nya berapa di sini? Nah, di sini kan A ini kan ya. Minus 2 ini adalah sebagai A kan ya. Ini A. Kemudian 5 ini sebagai B. Dan yang terakhir ini 12 adalah sebagai C. Nah, jadi kita nyari nilai A-nya itu berapa? Ternyata di sini A-nya adalah minus 2 ya. Oke. Nah, kalau minus 2 berarti bentuk fungsinya seperti ini dia. Parabola tertutup dia seperti ini. Nah, jadi dia hanya memiliki nilai maksimum. Yang terbentuk adalah nilai maksimum ya. Nah, ini dia nih. Titik stasionernya itu berupa nilai maksimum ya. Oke, setelah itu kita sudah ketahui bentuknya ternyata begini. Berikutnya adalah kita menentukan berapakah titik maksimumnya ini ya. Yaitu X max ya dan Y max. Nah, X max itu rumusnya apa? Minus B per 2A. Oke, setelah itu Y max-nya adalah minus B kuadrat ini dalam kurung ya, min 4AC ya per 4A. Nah, ini dia rumusnya teman-teman untuk mencari X max dan Y max. Nah, X max dan Y max itu apa? Ya ini nih, titik tertinggi di sini itu berapa koordinatnya? Kan koordinat di sini pasti terdiri dari sumbu X dan sumbu Y kan. Nah, kita nyari itu berapa di situ koordinatnya ya dengan menggunakan rumus ini. Oke. Berikutnya di sini kita langsung masukkan saja. Minus B, B-nya berapa? B-nya 5 ya. Berarti di sini minus 5 per 2A. 2A-nya berapa? Min 2. Berarti min 2 kali 2 adalah min 4. Jadi ini minus dengan minus coret. Jadi di sini adalah X max-nya yaitu 5 per 4. Oke.
Nah, berikutnya ini adalah, ya kita langsung masukkan saja B kuadrat itu berapa, 25 ya, 25, kemudian min 4 dikali A nya berapa, min 2, min 4 kali min 2 sama dengan min 8 ya, C nya 12, min 8 kali min 12 sama dengan plus, min 2 dikali min 4 adalah 8, positif 8 dikali 12 sama dengan positif 96 ya. Nah ini per 4 kali A, jangan lupa ini masih minus ya, jadi sini minus 8, 4 kali A nya kan 2, minus 2 ya, jadi sini minus 8. Oke, jadi di sini adalah, nah karena ini minus, kita berarti nilai ini kan jadi minus semua di dalam ya, jadi di sini minus 121 ya, per minus 8. Nah ini coret-coret, jadi tinggal positif, jadi ini adalah 121 per 8. Oke, kita sudah menemukan yang poin pertama itu tadi ya, yaitu nilai Y max dan X max. Oke, berikutnya yang nomor 2. Nah, syarat keduanya adalah yang B, tentukan titik potong ya, titik potongnya terhadap sumbu Y. Sumbu Y. Nah, kalau sumbu Y berarti kan X-nya sama dengan 0. Ya. Oke, sekarang kita masukkan saja di sini. Nah, ini kan bentuk rumusnya nih, Y sama dengan minus 2x kuadrat ya, plus 5x plus berapa ini, 12 ya. Ya, kita substitusikan x-nya sama dengan 0. Jadi di sini nanti bentuknya adalah minus 2 dikali 0 kuadrat plus 5 dikali 0 plus 12. Nah, 0 kuadrat 0 kali min 2 0, 5 kali 0 sama dengan 0, berarti di sini Y sama dengan 12. Oke, berarti ternyata koordinat B-nya yang tadi poin B adalah 0,12. Ya, titik potong terhadap sumbu Y-nya ini ternyata di sini koordinatnya. Dan yang terakhir, nah, cari titik potongnya terhadap sumbu X. Nah, kalau memotong sumbu X ya, berarti Y-nya sama dengan 0. Nah, ketika itu Y-nya sama dengan 0, maka jadinya seperti ini kan ya. Tadi bentuk rumusnya kan ini ya, fungsinya. Maka di sini Y ini langsung saya buat 0. Jadi di sini minus 2x kuadrat ya, plus 5x ya, plus berapa ini, 12. Oke, nah di sini kan sama dengan 0 ya. Nah ini kita akarkan jadi berapa, masing-masingnya adalah di sini misalkan 2x ya, plus 3 ya, kurang kalau tidak salah di sini, dan ini x min 4. Nah ini sama dengan 0. Oke. Benar ya? Oke, sip, benar. Nah, kita lihat teman-teman di sini. Ini ternyata 2x ini plus 3 harus sama dengan 0. Kenapa harus sama dengan 0? Agar dia pada saat dikalikan x min 4 ini bernilai 0 ya. Oke, jadi di sini adalah 2x min 3 sama dengan 0. Jadi di sini 2x. Jangan lupa ini masih minus, berarti ini minus 2x dan ini minus 3. Ya. Dan ini sama dengan 0. Pindah ruas menjadi x sama dengan 3. Nah, ini min 2 nya kita pindah ruas ke bawah sini menjadi penyebut, jadi minus 2. Jadi x-nya, x1 nya adalah minus 3/2. Nah, x2 nya berapa yang di sini? X2 nya kan x min 4 sama dengan 0 ya. Pindah ruas. Kenapa x min 4 harus sama dengan 0? Agar pada saat dikalikan minus dalam kurung 2x plus 3 ini menghasilkan 0. Maka di sini x sama dengan 4. Oke, x2 nya sama dengan 4. Nah, ini sudah cukup teman-teman untuk membuat grafiknya ya.
Oke, di sini saya buat grafiknya tadi ya, menggunakan ketiga informasi tadi A, B, C. Nah, kita disuruh buat fungsinya. Nah, lihat ini kita fungsi Y max-nya itu ternyata di positif semua, 5/4 dan 1/21 di 1/8. Berarti di sini ya, di sekitar sini titiknya. Oke. Misalkan di sini titiknya ya. Ini titiknya itu adalah ini tadi 5/4 121/8. Nah, kemudian titik potong terhadap sumbu Y-nya berapa? Yang poin B ini ternyata di 0,12. Misalkan di sini ya, titik potongnya. Nah, ini koordinatnya adalah 0,12. Nah, kemudian yang terakhir, yang C, titik potong terhadap sumbu X ada 2 ternyata. Pertama, X-nya itu di -3/2 dan 4. Berarti X pertamanya ada di sumbu X negatif, misalkan di sini ya. Ini, nah di sini, nah ini nilainya -3/2. Dan yang terakhir di sini adalah 4 misalkan ya. Nah, jika sudah, kita buat grafik ya, pelan-pelan seperti ini, kita hubungkan masing-masing titik. Oke, maaf. Masing-masing titik kita hubungkan. Sulitnya sebentar, saya ulangi. Nah, ini masing-masing titik kita hubungkan. Oke, jika sudah, oke, sip. Nah, kurang lebih seperti inilah teman-teman ya grafiknya. Nah, ini titik maksimumnya di sini ya. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya gambarnya, caranya menggambar seperti apa. Dan terakhir untuk nomor 3 saya bakal bahas di lain waktu ya teman-teman. Ya, saya bakal bahas di lain waktu untuk nomor 3. Demikian teman-teman video yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.